Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Tapi sebelum masuk ke mata kuliah, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan berbagi ilmu dan sharing ilmu. Materi kita kali ini adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, kedudukan bahasa Indonesia setidaknya ada dua yang saya tampilkan sebagai landasan. Yang pertama adalah Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, ini yang landasan kita ya. Kemudian yang selanjutnya, maka berangkat dari tadi itu, maka kedudukan bahasa Indonesia ada dua ya. Yang pertama adalah bahasa nasional. Nah, bahasa nasional saya rangkum ya dari menyadur dari berbagai referensi. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua sebagai identitas kita. Sudah kebanggaan kita secara nasional, kemudian juga sebagai identitas kita secara nasional dan sebagai bentuk negara Republik Indonesia. Itu identitas sebagai bahasa persatuan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemersatu. Ya, baik latar belakang sosial dan budaya dan bahasa kita ketahui bersama. Kemudian dia sebagai pemersatu, makanya dikatakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah alat penghubung antar budaya atau antar daerah. Kita di Indonesia itu sangat kaya, daerah ya, bahasa, budaya, ras, suku itu banyak terbentang. Nah, bayangkan kalau tidak ada bahasa nasional kita atau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, identitas nasional kita yang saya katakan tadi, itu akan susah kita untuk berinteraksi, ya, susah untuk berkomunikasi, susah untuk bersosial kalau tidak ada penghubung. Makanya bahasa Indonesia hadir di tengah-tengah kita sebagai penghubung, baik di daerah maupun daerah. Jadi kalau ketemu ya menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau ketemu sama daerah baru menggunakan bahasa daerah kita. Kemudian yang kedua adalah bahasa negara atau bahasa resmi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Ya, pasti ya kita ketahui contoh di mana-mana pun ya. Kemudian bahasa resmi lembaga-lembaga di dunia pendidikan. Ya, kita ketahui bersama adik-adik sekalian bahwa dari SD atau bahkan TK sampai di perguruan tinggi kita selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ya, dimanapun di ilmu manapun ya, baik di mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris pasti ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, baik di dunia teknologi ya, kedokteran pasti ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian yang ketiga adalah bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional ya, pasti ya, kepentingan perencanaan, pembangunan serta pemerintahan ya. Undang-undang nah, contohnya ya digunakan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Peraturan pemerintah digunakan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini contoh-contoh konkretnya ya. Kemudian menggunakan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan penguatan ilmu teknologi pengetahuan ya. Kita ketahui bersama ya adik-adik sekalian atau bapak ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa, inilah kita gunakan. Bayangkan, coba kita berpikir bagaimana kalau yang kita gunakan sehari-hari seperti laptop itu menggunakan bahasa mereka sendiri ya, itu kita susah paham ya. Makanya hadir bahasa Indonesia itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa mengeksploitasi teknologi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada dua, ada umum dan ada khusus. Pertama adalah sebagai alat yang umum ya, sebagai alat yang mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian sebagai alat komunikasi, sudah tentu ya, kita menggunakan sebagai alat komunikasi.
Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Ya pasti ya, kita selalu manusia makhluk sosial ya, itu selalu, dan sebagai juga alat kontrol sosial. Kemudian secara khusus juga adik-adik sekalian mahasiswa, yaitu mengadakan hubungan pergaulan sehari-hari. Ya pasti ya, kita menggunakan bahasa Indonesia bergaul dengan teman-teman, dengan teman sejawat, dengan teman yang lain di luar daerah, kita menggunakan bahasa sehari. Kemudian mewujudkan seni sastra. Nah, sastra ini sekalian beda bahasa sehari-hari dengan bahasa sastra. Ada khasnya kalau bahasa sastra. Kalau tidak percaya coba baca puisi, baca cerpen, baca novel, drama, dan lain-lain. Itu beda dengan bahasa-bahasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian bahasa-bahasa kuno. Nah, hadir dalam situ karena kita tidak mengerti bahasa kuno, maka hadirlah bahasa Indonesia sebagai penghantar untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno. Kemudian eksploitasi teks, ya. Saya katakan tadi, ya, itu kita gunakan bahasa Indonesia karena seluruh iptek itu atau teknologi yang kita gunakan itu kalau dia menggunakan bahasa yang sesuai dengan tempat produksi, maka kita akan susah. Diproduksi di Cina, dia akan menggunakan bahasa Cina. Tidak semua masyarakat Indonesia mengerti bahasa Mandarin. Diproduksi di Jepang, ya, tidak semua. Diproduksi di Inggris, tidak semua bahasa rakyat Indonesia bisa mengerti. Makanya hadir bahasa Indonesia supaya kita bisa mengetahui dan mengeksploitasi isi-isi iptek dan teknologi. Oke, demikianlah materi kali ini tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Saya lihat mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Pesan saya, marilah kita junjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, junjung tinggi bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.